That's me. Hai sahabat pecinta film India, semoga sahabat yang sudah terlanjur menjaga jodohnya orang cepat dipertemukan dengan jodohnya sendiri. Untuk video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film India Telugu tahun 2017 yang berjudul Vida. Film drama romantis yang dibintangi Varun Tej bersama Sai Pallavi berkisah tentang seorang pemuda yang menjodohkan kakaknya. Tapi tanpa sengaja pemuda tersebut malah jatuh cinta pada adik dari calon kakak iparnya. Tapi cinta pemuda tersebut tidak semudah dan seindah kakaknya. Untuk semua pecinta film santai yang tidak banyak menguras emosi, mari kita bedah alur ceritanya. Varun adalah pemuda energik yang tinggal di Amerika dan berkebangsaan India. Varun adalah mahasiswa kedokteran yang tinggal bersama kakaknya yang bernama Raju. Raju mempunyai seorang anak bernama Biju. Ibu Biju sudah pergi untuk selama-lamanya semenjak Biju lahir. Karena Raju adalah seorang manajer yang sibuk di perusahaan besar, maka Varunlah yang bertugas mengurus Biju hingga mengantarnya ke sekolah. Pada suatu hari, Varun menyarankan agar Raju mencari pendamping hidup karena tidak mungkin selamanya Varunlah yang mengurus Biju. Tumbuh kembang Biju juga membutuhkan seorang ibu. Raju yang menyetujui saran Varun menyerahkan sepenuhnya pilihan pendamping hidupnya pada Varun dan Biju. Karena Raju berharap pendamping hidupnya kelak bisa menjadi ibu yang baik untuk Biju. Lalu Varun pun mencari sosok wanita India yang terbaik untuk Raju di internet. Varun menemukan wanita khas desa yang mungkin cocok dengan Raju yang bernama Renuka. Setelah mengirimkan lamaran, Renuka pun menerima lamaran tersebut dan meminta Raju untuk menemuinya di India. Be confident. Cigarette छोड़ दो. Girls don't like it. Singkat cerita, Raju dan Biju pun mengunjungi Renuka di India. Kedatangan Raju diterima baik oleh keluarga Renuka. Setelah berkenalan, Raju dan Renuka pun diberikan waktu untuk berkenalan dan berbincang berdua di suatu ruangan tertutup. Banu, adik Renuka yang penasaran mengintip perbincangan antara kakaknya dan Raju. Sementara Raju masih terkesan malu dan canggung pada Renuka. Biju yang juga merasa penasaran pun diantar Banu mengintip apa yang dilakukan ayahnya bersama Renuka. Karena Biju dan Banu mempunyai perasaan yang sama, akhirnya Biju dan Banu pun akrab. What is Setelah mengenal Renuka, Raju memutuskan untuk mendatangkan Varun agar menemui Renuka dan menentukan persetujuan tersebut. Keluarga Renuka dan Banu sedikit kecewa dengan keputusan Raju yang tidak punya pendirian. Lalu pada malam harinya Banu dan Renuka mencari informasi tentang Varun di internet. Banu yang usil sengaja menaruh cicak di kamar tamu. Keesokan harinya, Varun yang tiba di stasiun dijemput oleh Banu. Banu yang tidak suka dengan Varun bersikap dingin dan mengajak Varun menaiki mobilnya menuju rumah. Varun yang biasa hidup mewah di Amerika merasa aneh menaiki mobil Banu yang sederhana. Di sepanjang perjalanan, Banu yang terus menunjukkan sikap tidak sukanya membuat Varun keluar dari mobil dan menaiki bajai. इस गाड़ी के पीछे चलना. Sesampainya di rumah Banu, Raju banyak bercerita tentang ketertarikannya pada Renuka. Lalu Varun pun membincangkan ketertarikan Raju pada Renuka. Sementara Banu menguping pembicaraan Varun dan kakaknya dari balik dinding. Banu disuruh nenek untuk pergi ke pasar dan Banu pun mengajak Varun untuk pergi ke pasar. Varun yang bercelana pendek dan membawa minum ditertawakan oleh Banu yang menganggap Varun aneh. क्यों को ऐसा देखने की आदत नहीं? Banu dan Varun yang berjalan kaki menuju pasar banyak berbincang dan saling mengenal satu sama lain. Singkat cerita, pada malam harinya Banu membantu Renuka menyiapkan makan malam untuk Varun dan Raju. Lalu Banu mengintip perbincangan keputusan Raju pada ayah Banu. Setelah Raju setuju, Renuka pun menyetujui pernikahannya yang membuat Banu dan keluarga menjadi bahagia. क्या वो तो कभी भी हो सकती है बेटा. तुम अच्छे से सोच.
Pada saat menjelang tidur, Banu yang kebetulan lewat di depan kamar Farun melihat Farun yang ketakutan cicak. Farun yang merasa malu menyembunyikan rasa takutnya dan berpura-pura baik-baik saja. Sementara Banu yang usil menyuruh Farun untuk mandi di sumur jam 3 pagi karena keesokan harinya akan diadakan upacara puja lamaran Raju. Setelah jam 3 pagi, Farun benar-benar mandi di sumur yang membuat tubuh Farun sangat kedinginan. Kejadian tersebut dipotret oleh Banu yang menganggapnya lelucon. Setelah Farun siap dengan pakaian pujanya, Farun malah ditertawakan oleh Biju dan semua keluarga di rumah Banu. दूल्हा है अच्छा सुनो शादी भले देर से करे Setelah pagi tiba, lamaran Renuka pun akan segera berlangsung. Farun melihat Banu yang merasa bersalah mengejar Banu yang berlari menghindari Farun. Setelah Banu tertangkap, Farun mengungkapkan kekecewaannya pada Banu yang telah membuatnya mandi jam 3 pagi. Tapi Banu yang menganggap semuanya adalah lelucon memperlihatkan foto Farun yang terlihat lucu. Sejak saat itu, Banu dan Farun merasakan sesuatu yang berbeda pada hatinya. ये तो मुझे पागल कर देगी. एक सिंगल पीस, 2 कास्ट और 2 जगह की. Pesta lamaran dan pertunangan antara Raju dan Renuka pun berlangsung sangat meriah dan bahagia. Setelah pertunangan Raju, Farun dan Banu pun menjadi dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. तुमने जमीन खरीद ली है क्या? Setelah pesta usai, Farun memuji tarian Banu yang terlihat cantik dan membantu Banu untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Sembari mengerjakan tugas, Farun dan Banu pun membuat teh bersama dan saat Banu kembali belajar, Banu teringat kalau ayahnya akan segera minum obat. Sesampainya di kamar ayahnya, Banu sudah terlambat karena ayahnya sudah meminum obat dan meminta Banu untuk jangan terlalu berlebihan mengkhawatirkannya. Lalu Banu pun berjanji tidak akan meninggalkan ayahnya. Keesokan harinya, Banu bersama temannya meninggalkan upacara pranikah Renuka karena ada ujian di kampus. Setelah selesai ujian, Farun menunggu Banu untuk pulang bersama. Saat menjemput Banu, Farun melihat banyak pria kampus yang menggoda Banu, lalu meninggalkan Banu yang sedang makan di kantin. Kemudian Farun menghajar semua pria yang sudah menggoda Banu. पेपर कैसा गया पूछने के लिए हाथ लगाना जरूरी है? हाँ? जरूरी है. Farun menghajar semua pria tersebut dan memperingatkannya untuk menghormati wanita. Kejadian tersebut disaksikan banyak siswa dan tentunya Banu yang merasa bangga dan merasa jatuh cinta pada Farun. Sejak saat itu, Farun selalu mengantar kemanapun Banu pergi. सॉरी हाँ. Singkat cerita, sebelum pesta pernikahan Farun dan Raju kedatangan teman serta kerabat mereka dari Amerika. Farun dan Banu banyak menghabiskan waktu bersama untuk mempersiapkan acara pernikahan Raju dan Renuka. Dan acara pernikahan Renuka pun berlangsung dengan bahagia. Setelah menikah, sesuai dengan tradisi mempelai wanita harus ikut suami dan meninggalkan keluarga. Ayah Banu sudah mulai merasa kesepian. Sementara Banu yang serasa berat merasa sangat emosional karena Renuka akan dibawa ke Amerika. Singkat cerita, dengan mobil yang terpisah dengan Farun, Banu dan keluarga menghantar pengantin dan rombongan ke bandara dan berlanjut dengan menaiki kereta. Banu yang merasa menyukai Farun berniat ingin mengungkapkan cintanya pada Farun. Banu yang ragu dan hampir mengetuk kamar Farun pun memutuskan untuk mengurungkan niatnya dan kembali saat waktu yang tepat. Sebelum mengutuk kamar Farun, Banu mendengar Farun yang berbincang akrab dengan teman wanitanya dalam kamar tersebut. Dan semua itu membuat Banu kecewa. Singkat cerita, sebelum pengantin naik pesawat, mereka memutuskan untuk singgah dan makan bersama. Banu yang terkesan kecewa menunjukkan sikapnya pada Farun yang selalu memberikannya perhatian. Farun yang mencari keberadaan Banu sebelum penerbangannya pun harus kecewa karena Banu tidak ingin mengucapkan perpisahan padanya.
Setelah Renuka dan rombongan sampai di Amerika, Banu selalu menolak telepon dari Varun dan tidak pernah membalas pesan Varun. Setelah jauh dari Banu, Varun benar-benar merasa sangat merindukan Banu, sementara Banu merasa sangat tersiksa melupakan Varun. Varun yang merasa tersiksa merindukan Banu menceritakan perasaannya pada Renuka dan mengungkapkan kalau dirinya menyukai Banu. Renuka yang merasa bahagia mendengarnya mendukung perasaan Varun agar mengungkapkannya pada Banu. Banu yang sedang menjemur cabai mendapat pesan cinta dari Varun dan membalasnya dengan sebuah foto satu sandal. Foto tersebut diterima Varun dan diberikan pada Renuka yang merasa aneh. Lalu Renuka pun menelpon Banu agar menerima cinta Varun. Tapi Banu yang masih merasa kesal dan menganggap Varun adalah pria yang suka mempermainkan wanita. Varun yang mengharapkan jawaban dan keadaan Banu terus menghubungi Banu dan terjadi kesalahpahaman yang membuat Banu semakin kesal pada Varun. Sepulang kuliah, Banu yang sengaja mampir ke rumah temannya melihat Bang Inder meminta selfie agar foto tersebut ia bisa kirimkan untuk membuat Varun cemburu. Setelah Banu pergi, Abang Inder merasa jatuh hati pada Banu. भानु यहाँ क्यों आई थी? तुझे मेरे काम की वजह से मेरे साथ सेल्फी ओ, लेने आई। Varun yang kesal menerima foto tersebut berkencan dengan Susi atas rekomendasi Ali temannya. Bukannya melupakan Banu, Varun malah semakin merindukan Banu. Dan semua itu membuat Ali menelpon Banu dan menjelek-jelekan foto Abang Inder. Keesokan harinya Ali mengedit foto Varun seolah-olah Varun berciuman dengan Susi dan mengirimkannya pada Banu. Pada saat itu Banu sedang mendapat lamaran dari Abang Inder yang bekerja di London. Banu yang merasa kesal tanpa berpikir panjang menerima lamaran tersebut. Halo? Ayah Banu langsung menelpon Renuka tentang lamaran Banu yang membuat Renuka kecewa dan tidak menyetujuinya karena Renuka berharap Varunlah yang akan dipilih Banu. Tiba-tiba Renuka merasa pusing dan dinyatakan hamil. Renuka merasa bersalah karena sekarang Varun sering terlihat murung dan hidup Varun semakin tidak teratur setelah mendengar lamaran Banu. Kabar kehamilan Renuka sampai ke keluarga Banu dan memohon maaf tidak bisa menghadiri acara pertunangan Banu. Sebelum acara pertunangan, Abang Inder meminta selfie dengan Banu dan dengan sengaja menyentuh pinggang Banu hingga 2 kali. Banu yang merasa risih dan tidak menyukai semuanya memilih menenangkan diri dan merasa bersalah pada Varun. कमर पर हाथ रखा मुझे अच्छा Sementara di Amerika, Varun belajar untuk move on tanpa Banu. Ayah Banu meminta Banu untuk menemani Renuka semasa kehamilannya hingga Renuka melahirkan. Banu yang awalnya merasa berat untuk meninggalkan ayahnya harus pergi karena ayahnya memaksa, karena Renuka tidak memiliki siapapun di sana. Singkat cerita, Banu pun sampai di Amerika yang dijemput oleh Varun bersama Susi. Varun mengenalkan Susi sebagai kekasihnya dan setelah sampai Banu pun disambut baik oleh Biju dan Raju. Begitupun juga dengan Renuka. Banu membawa banyak oleh-oleh dari India termasuk untuk Varun. Tapi Varun yang sedang move on menolak oleh-oleh dari Banu. Walaupun tinggal serumah, Varun masih terlihat canggung pada Banu. Untuk mencairkan rasa canggungnya, Varun berpura-pura mengenalkan dapur pada Banu dan meminta kembali oleh-olehnya yang diberikan Banu kemarin, tapi Banu menolak permintaan Varun. Hari berganti hari, Varun dan Banu masih terlihat kaku dan semakin membuat hubungan mereka tidak baik. Pada suatu hari, Raju mengadakan pesta kehamilan Renuka dan mengundang semua teman-temannya termasuk Susi yang terlihat cantik menggunakan sari dengan dibantu Banu. Pada suatu malam, Banu bersama Ali mendatangi klub malam untuk menemui Varun yang berdansa dengan Susi. Varun menjatuhkan Susi karena melihat Banu yang menggunakan pakaian seksi. Varun tidak menyukai kedatangan Banu dan pakaian yang dikenakan Banu. Semua itu membuat Varun marah dan mengungkapkan semua sakit hatinya atas penolakan Banu. हिम्मत है सीधे अपनी फीलिंग्स बताई थी ना यही मेरा कैरेक्टर है Setelah merasa kecewa, Banu memutuskan untuk kembali ke India.
Raju yang menghormati keputusan Banu meminta Farun untuk mengurus tiket dan menghantar Banu ke bandara. Farun yang masih merasa kecewa dengan terpaksa menghantar Banu dan menurunkannya di halte bis yang menuju bandara. बाहर आओ। ये टिकट रखो, बस की है। सुमति के घर उतार देगी। Banu yang merasa kecewa hanya bisa menangis karena Farun hanya menghantarnya sampai halte. Farun yang merasa bersalah telah menurunkan Banu memutuskan untuk kembali dan menemukan Banu yang tidak beranjak selangkah pun dari tempat ia diturunkan. Farun mengajak Banu yang kecewa untuk kembali ke mobilnya dan Farun yang merasa masih mencintai Banu akan menghantar Banu ke bandara. Di sepanjang perjalanan menuju bandara, Banu meluapkan kekesalannya dengan menangis di samping Farun dan menyatakan kalau dirinya tersiksa dengan semua perlakuan Farun yang sering menyakiti hatinya. Lalu Farun pun meminta maaf dan menjelaskan pada Banu kalau dirinya sedang tahap move on dari Banu dan dirinya juga sering merasa kacau. Sejak saat itu Farun yang sudah mempunyai kekasih dan Banu yang sudah bertunangan memutuskan untuk berteman. Setelah memutuskan untuk berteman, Farun dan Banu pun terlihat lebih akrab dan baik-baik saja. Sebelum kepulangan Banu, Farun mengajak Banu untuk bertemu dengan teman-temannya, termasuk Laksmi, teman Farun yang suaranya Banu dengar di kereta api setelah Renuka menikah. Banu yang merasa salah paham di hatinya sudah mencair kembali merasa sangat mencintai Farun. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, Farun dan Banu pun singgah di sebuah tempat di mana seseorang yang mendoakan jodohnya pasti akan mendapatkan jodoh tersebut. अगर मैं एक पल और यहाँ रुकी तो हमेशा। Karena kepulangan Banu ditunda, Farun pun memutuskan untuk kembali ke rumah bersama Banu. Sesampainya di rumah, Farun mendapat pesta kejutan dari teman-temannya karena lulus kuliah. Banu yang merasa berat karena cintanya dan harus meninggalkan Renuka tetap harus kembali ke India. Karena Banu ingin bersama ayahnya di India. Singkat cerita, hari kepulangan Banu ke India pun tiba. Banu diantar Farun dengan mengendarai mobil. Sebelum sampai ke bandara, Banu memberikan oleh-oleh yang sempat ia simpan untuk Farun. Setelah sampai dengan berat hati, Farun pun melepaskan kepulangan Banu. Sementara Banu yang berat meninggalkan Farun memeluk Farun dengan tangisnya. Lalu Banu pun pergi. Setelah menghantar Banu, Farun menceritakan perasaannya pada Raju dan Renuka. Lalu Raju dan Renuka pun mendukung perasaan Farun dan menyetujui Farun untuk menyusul Banu ke India. Setelah sampai di India, ayah Banu terkejut dan merasa heran dengan kedatangan Farun yang tiba-tiba. Farun meminta berbicara penting pada Banu. Ayah Banu menelpon Renuka tentang maksud kedatangan Farun. Karena ayah Banu tidak mengetahui adanya hubungan antara Banu dan Farun. Renuka memberitahu kedatangan Farun adalah untuk melamar Banu. Sementara Farun yang mengungkapkan kedatangannya untuk menyatakan perasaannya dan yakin kalau Banu pun memiliki perasaan yang sama. Karena Banu sudah menolak pertunangannya dengan Abang Inder. भानु Pada malamnya ayah Banu merestui pernikahan Banu dengan siapapun yang dicintai Banu. Karena menikahkan anak perempuan adalah kewajiban seorang ayah. Banu yang merasa berat jika setelah menikah meninggalkan ayahnya, terpaksa menerima lamaran Farun dan singkat cerita Banu dan Farun pun menikah. Setelah menikah, Renuka memberikan kabar kalau Farun tidak akan membawa Banu dari ayahnya karena Farunlah yang akan meninggalkan Amerika untuk menetap bersama Banu dan ayah di India. Banu yang merasa bahagia mendengar berita tersebut pun berlari mencari Farun yang bahagia dan berterima kasih karena Farun adalah yang terbaik untuknya. Lalu film pun tamat. भानु क्या हुआ भानु? हे, अरे भानु प्यारे हो, मैं समझ। मेरी दुनिया और कुछ नहीं जहां तुम। Sebenarnya semua cinta adalah indah. Yang membuat cinta menyakitkan adalah ego dan komunikasi yang tidak baik. Betul kata ayah Banu, menikahkan anak perempuan adalah kewajiban seorang ayah.
Karena itu, seorang ayah juga berhak ikut menentukan pasangan yang terbaik untuk putrinya. Sekian dulu video dari saya dan jangan lupa nonton filmnya. Bye!